Halo teman-teman, percaya nggak? Ada sebuah hal dalam hidup ini yang sederhana banget. Tapi justru hal ini nih yang selama ini kamu butuhkan. Yuk, sambil tetap dirimu mengerjakan apapun yang sedang dikerjakan, ayo kita ngobrol aja bareng-bareng. Izinkan saya masuk ke dalam hati kamu melalui telinga di Pagar Kehidupan Podcast Pagi kali ini ya. Ini menarik banget. Nah mas, emang kali ini kita akan ngebahas apa nih? Kok kayaknya Mas Aryan Surya nih semangat banget. Gini, beneran deh, ini sebenarnya sebuah topik yang sederhana tapi menarik banget. Materi yang akan kita bahas secara dalam di hari ini adalah titik cerah. Katakan bersama saya, titik cerah. Mas, kenapa kok Mas Aryan Surya ini begitu bersemangat kalau disuruh membahas materi yang ada kaitannya dengan titik cerah? Emang kenapa mas? Gini loh, sekarang coba kita lihat diri kita sendiri. Apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini sambil kamu mendengarkan Pagar Kehidupan video ini, coba lihat pekerjaan kamu deh. Sekarang tanyakan, apakah pekerjaan atau kegiatan yang kamu lakukan hari ini itu benar-benar bisa membuat kamu bahagia? Apakah segala sesuatu yang kamu lakukan selama ini itu yakin gak pernah membuat kamu ngerasa kosong bahkan hampa? Bagi yang udah punya pasangan nih, coba lihat pasangannya. Ada gak sih kayaknya masalah hidup kamu dengan dia kok makin lama makin tambah banyak ya? Nah, itu dia. Kalau masalah hidup kita makin lama makin tambah banyak, itu loh tandanya kita berarti sedang membutuhkan titik cerah dalam hidup. Sekarang, Mas, emang benar, saya itu belakangan ini suka menipu diri saya sendiri. Masalah hidup saya mungkin sampai detik ini pengen banget dicurhatkan ke orang, tapi saya bingung mau curhat ke siapa. Kalau berdoa mah udah sering mas, ibadah saya bersyukur gak pernah lepas. Tapi ya gitu, saya ngerasa masalah hidup saya itu tetap ada aja. Kenapa ya mas? Jawabannya sederhana. Titik cerah dalam hidup kamu belum ditemukan. Kalau kita ingin menemukan titik cerah dalam hidup kita, gunakanlah filosofi cermin yang biasa saya gunakan dalam hidup. Saya ulangi ya. Kalau kita ingin menemukan titik cerah dalam hidup, gunakanlah filosofi cermin yang biasa saya gunakan selama ini dalam hidup. Gimana mas caranya? Gini caranya. Sekarang, saya ingin kamu berkata jujur kepada saya. Gini loh, saya akan bertanya satu persatu pertanyaan yang penting. Tolong dijawab jujur dalam hati, karena memang setiap jawaban ini adalah titik cerah buat kamu, bukan buat saya. Oke, siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Sekarang saya ingin kamu bertanya ke dirimu sendiri. Dengan pertanyaan, saya ini sekarang ada siapa sih di sebelah kanan saya? Bukan teman kamu itu loh yang dari tadi ngeliatin kamu di sebelah kanan. Bukan dia. Maksud saya, kamu jawab jujur. Kali ini kalau kamu punya pasangan, nah itu tuh. Orang yang ada di sebelah kanan kita jika kita punya pasangan adalah pasangan kita. Coba tanyakan deh, bagi kamu yang punya pasangan, tanya diri sendiri. Apakah saat ini saya tenang dengan orang yang ada di sebelah kanan saya, yaitu pasangan saya? Tenang nggak? Terus tanyakan lagi, apakah saat ini saya bahagia dengan dia? Kalau saya tidak bahagia, kenapa saya mau dengan dia? Dan kalau saya tidak bahagia, ada apa gerangan yang bisa membuat saya jadi tidak bahagia dengan orang ini? Nah, terus tanyakan lagi. Kalau tadi di sebelah kanan ada pasangan kita, tanyakan juga siapa sih orang yang ada di sebelah kiri saya? Kalau di sebelah kanan ada pasangan kita, di sebelah kiri ada siapa? Betul, teman-teman kita. Sekarang kita tanyain diri kita sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar sudah menjadi diri kita sendiri ketika berada di tengah-tengah mereka tuh?
orang-orang yang ada di sebelah kiri kita, yaitu teman-teman kita. Tanyakan, apakah selama ini saya tenang ketika berada di tengah-tengah mereka? Atau jangan-jangan justru ketika saya berada di tengah-tengah teman-teman saya itu menjadi orang yang maaf ya, keracunan. Pulang-pulang habis kumpul ketemu teman bukannya happy, malah jadi nggak enak mas. Malah jadi kayaknya pengen sedih. Kok teman-teman saya itu kerjaannya negatif semua? Nah, coba renungkan itu. Kemudian tanyakan lagi. Tadi kita udah menanyakan kanan, kita udah menanyakan kiri, sekarang tanyakan di bagian depan. Saya mau nanya sama kamu. Apakah kamu nyaman dan merasa tenang dengan sesuatu hal yang ada di depan kamu? Apa itu, Mas? Sesuatu hal yang ada di depan kita adalah pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini. Benar. Coba deh cermati pekerjaan yang saat ini sedang kamu kerjakan setiap hari sebagai karir. Apakah sebenarnya pekerjaan ini benar-benar dari hati nuranimu? Coba sekarang tanyakan ulang, kenapa saya memilih ini sebagai pekerjaan saya? Apakah ini hanya untuk uang semata, atau benar-benar karena memang saya bisa ikhlas menjalaninya? Terus tanyakan lagi, apakah dalam pekerjaan ini, maaf ya, saya lebih banyak terzoliminya, atau lebih banyak mendapatkan keadilannya? Wajar gak sih kalau saya bekerja seperti ini terus? Apakah saya dihargai gak sih sebagai manusia kalau saya meneruskan ini sebagai karir saya, pekerjaan saya? Pikirkan itu. Renungkan. Pilih pekerjaan yang bisa membuat dirimu merasa lebih berarti dalam hidup. Jelas ya? Nah, tadi kita udah bertanya ke sebelah kanan, kita udah bertanya ke sebelah kiri, dan kita juga sudah bertanya ke bagian depan. Sekarang coba tanya ke bagian belakang. Di depan ada karir, di kanan ada pasangan, di kiri ada teman-teman, di belakang ada siapa? Betul, di belakang ada masa lalu hidup kita sendiri. Teman-teman, coba deh. Kayaknya bagian belakang ini yang paling berat nih, bener gak sih? Ya, bagian belakang ini adalah masa lalu kita yang, maaf, pedih dan bisa jadi menyedihkan. Sekarang saya tanya, tolong dijawab dengan jujur ya. Apakah dirimu benar-benar sudah memaafkan semua yang terjadi di masa lalu? Apakah dirimu saat ini sudah benar-benar menganggap yang terjadi di masa lalu itu ya sudahlah? Atau, maaf ya sekali lagi, kamu ngerasa sudah merasa move on, ikhlas, tapi kalau diinget-inget lagi, saya suka nangis sendiri mas. Kalau diinget-inget lagi, saya ngerasa suka pengen marah, mas. Kalau memang itu yang terjadi, maaf. Itu berarti masa lalumu itu loh. Itu yang membuat dirimu selama ini tidak bisa menikmati hidup. Betul apa tidak? Nah, sekarang kalau kamu benar-benar punya masa lalu yang belum bisa dimaafkan, coba deh. Sekarang juga ke YouTube, kemudian ketik luka batin pagar kehidupan. Ada banyak video bagus banget yang sudah terbukti mengobati banyak orang. Kamu tonton video itu satu persatu sampai masa lalu benar-benar sudah kamu pulih dan maafkan dalam hidup kamu. Oke? Jadi bagian belakang adalah masa lalu yang harus kita maafkan. Nah, ini penting nih. Kita tadi udah nanya mengenai orang-orang yang ada di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, dan hal yang ada di depan kita, dan juga di belakang kita. Apakah sudah selesai? Belum. Masih ada bagian atas dan bagian bawah. Inilah nikmatnya filosofi cermin. Saya ingin membuat kamu merenungkan semua sisi dalam hidup kamu. Nah, sekarang sisi yang berikutnya adalah bagian atas. Kalau bagian kanan adalah pasangan, bagian kiri adalah teman, bagian depan adalah pekerjaan, bagian belakang adalah masa lalu, bagian atas adalah apa? Apa? Betul, Tuhanmu, keyakinan yang kamu peluk. Teman-teman, kamu sadar gak sih bahwa yang namanya bagian atas ini termasuk paling penting? Sekarang maaf ya, saya harus menanyakan sebuah pertanyaan yang agak kritis, tapi ini benar-benar kalau kamu jawab dengan jujur bisa mengobati kamu loh. Saya tanya,
Keyakinan kamu kepada Yang Maha Kuasa itu benar-benar atas pilihanmu atau bawaan orang tua sih? Enggak, saya nanya nih, serius ya. Kita ngobrol berdua aja, nggak perlu ada yang tahu, jawab dalam hati. Keyakinan yang kamu peluk kepada Tuhan Yang Maha Esa saat ini, itu keyakinan yang kamu peluk atas keyakinanmu sendiri atau hanya bawaan orang tua? Loh, ini penting loh. Ini penting sekali. Kenapa saya bilang penting? Karena keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus super kuat. Saya ulangi, harus paling kuat, super kuat. Karena obat yang paling utama dari setiap manusia ketika dia terluka adalah siapa? Betul, Tuhan yang menciptakan kita. Sekarang bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi kepada yang menciptakan kita kalau kita sendiri nggak yakin dengan apa yang kita peluk? Nah, sekarang coba perbaiki hubunganmu dengan Tuhanmu. Kenapa sih jauh banget? Kalau memang sudah beribadah tapi nggak ngerasa kusyuk, perbaiki. Itu pasti ada yang salah dan harus diperbaiki. Jangan didiemin. Coba deh perbaiki hubungan kamu dengan Tuhanmu. Diawali dengan pertanyaan, saya ini yakin beneran apa cuman ikut-ikutan orang tua sih? Saya ini benar-benar memeluk keyakinan saya atas pilihan saya sendiri atau atas bujukan orang lain sih? Coba deh, temukan kebenaran sejati dalam keyakinanmu. Ketika kamu menemukan kebenaran sejati, dirimu akan tenang. Ketika dirimu tenang, hubunganmu dengan Tuhanmu baik. Lihat, hidupmu akan berubah ke arah yang jauh lebih baik dengan sendirinya. Boleh dicoba. Perbaiki bagian atas hidup kamu, yaitu hubunganmu dengan Tuhanmu sendiri. Itu penting. Nah, sekarang kamu sudah banyak merenungi sisi-sisi dalam hidup kamu. Sekarang kalau gitu sisi yang terakhir adalah sisi bagian mana, Mas? Benar, sisi bagian bawah kamu. Sekarang coba lihat di mana kamu melangkah. Loh, kok bingung? Iya, saya nanya ini, tolong dilihat. Lihat di mana kamu sekarang melangkah, lihat ke bawah. Sekarang kamu di mana? Katakan, lagi di mana sekarang? Nah, dimanapun kaki kamu menapak saat ini, di situ loh lingkungan kamu berada. Betul nggak? Kalau kamu sekarang dengerin saya lagi di kantor, ya lingkungan kantormu inilah yang kamu hinggapi atau hidupi setiap hari. Betul nggak? Kalau kamu sekarang lagi dengerin saya di kampus atau di rumah, nah itu lingkunganmu ya ini. Di mana kamu hinggap hidup saat ini. Betul? Nah, ini justru yang paling penting. Teman-teman, sehebat apapun kamu menonton Pagar Kehidupan, sehebat apapun kamu mengagumi saya sebagai sahabat baik kamu setiap hari, kalau dirimu tidak peduli dengan di mana kamu tinggal, di mana kamu hidup, atau mungkin bahasa lucunya di mana kamu hinggap saat ini, itu akan sia-sia. Iya, karena lingkungan itu akan membuat manusia bisa berubah dalam sekejap kalau lingkungannya benar. Sekarang coba tanyakan dan renungkan deh. Tanyakan begini, di mana saya berada saat ini, itu lingkungannya benar-benar membuat saya tenang atau tidak? Di mana lingkungan saya saat ini, itu membuat saya merasa menjadi manusia atau barang ya? Kalau kita ingin menjadi manusia yang menemukan titik cerah, perbaiki nomor 1 lingkungannya dulu. Kalau kamu mendengarkan Pagar Kehidupan, berapapun umurmu, kamu adalah orang yang dewasa. Walaupun umurnya baru 15 tahun, 14 tahun, 20 tahun, apalagi udah di atas 21, itu berarti dirimu sudah dewasa. Dan manusia yang dewasa sesungguhnya adalah manusia yang berani mengambil sikap pergi untuk menciptakan lingkungan baru yang positif, bukan bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, berani nggak? Loh iya, berani nggak sih pergi dari lingkungan yang salah kepada lingkungan baru yang baik? Berani nggak? Kalau memang berani, buktikan dong. Jadikan sebuah hal yang namanya hijrah itu sebagai sebuah keputusan yang benar-benar kamu lakukan. Jangan cuma dipikirin. Coba lihat setiap hari kemana kaki kamu menapak.
Di situ lingkunganmu sudah benar belum? Kalau sudah benar, syukuri. Kalau belum, perbaiki. Perbaiki lingkungan bukan dengan cara menasihati orang, bukan. Tapi dengan cara menasihati diri sendiri supaya kita mau berani mengambil langkah pindah ke lingkungan baru yang lebih baik apapun alasannya. Saya ulangi, apapun alasannya. Jelas ya? Nah, ini adalah filosofi cermin yang biasa saya lakukan setiap hari. Dan ini loh teman-teman, yang alhamdulillah ya, puji Tuhannya, bersyukurnya, itu yang menyelamatkan hidup saya dari segala hal yang gak penting. Coba dengarkan video ini berulang kali dan praktekkan deh. Diri kamu akan sadar di mana sebenarnya kamu berada saat ini. Apakah kamu sudah berada di titik yang benar atau berada di titik yang keliru? Temukan titik cerahmu dengan mempraktekkan filosofi ini dalam hidup kamu ya. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.